Ya, persamaan logaritma. Ya, ini materi kita kali ini. Jelas suara share, jelas? Jelas ya, jelas suara share ya. Tes. Konfirmasi dulu, tes, tes. Jelas, Sir, jelas, Sir. Oke. Ya, persamaan logaritma 1. Kita bahas dua bentuk ya. Bentuk yang pertama, ya bentuk 1. Wah. Bentar ya. Ya, bentuk 1 A log f ini ya untuk ini syaratnya. Katakanlah A lebih dari 0, lalu A-nya nggak boleh 1, dan P-nya nanti lebih dari 0 ya. Maka jika A log fx sama dengan A log P, maka penyelesaiannya, apa penyelesaiannya? Kita coret saja ini A log-nya kan. A log dicoret. Tinggallah fx harus sama dengan P. Seperti itu. Dengan syarat fx-nya itu harus positif ya. Fx-nya harus positif. Kalau fx-nya negatif nggak boleh ya, karena logaritma dari numerus negatif itu tidak terdefinisi. Nah, ini untuk bentuk 1 ya. Jika A log fx sama dengan A log P, maka fx-nya ini harus sama dengan P. Itu. Dengan syarat fx-nya itu harus positif ya. Gitu. Biar lebih paham kita ambil contoh. Nah, ini sebenarnya udah buat contoh di sini, nanti dipelajari. Saya ambil aja contoh yang di sini ya, soalnya. Biar latihannya berkurang. Ya, ini contohnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 3X tambah 5 sama dengan 3 adalah, nilai X-nya ini apa? Gitu. Jadi 3-nya ini kita buat dulu ke bentuk 2 log, karena ini 2 log. Ya. Kita buat dulu 3-nya ini ke bentuk logaritma yang berbasis 2. Gitu. Ya, jadi kita jawab
Ini kita buat menjadi 2 log 3x tambah 5 sama dengan 3-nya itu menjadi 2 log. Karena sini basisnya 2, di sini 2 ya. Lalu 3-nya ini pindah ke pangkat. Ngerti ya? Menurut sifat kita kan A log A pangkat N itu N. Nah, selanjutnya 2 log ini kita coret. Gitu. Tinggallah 3x tambah 5 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Jadi 3x sama dengan 8 kurang 5 3 dapat x-nya 1. Gitu. Sebenarnya nak x sama dengan 1 ini harus dicek lagi. Dicek ke sini, ke numerus. Diganti x sama dengan 1 ke 3x tambah 5. Hasilnya harus positif ini. Fx-nya harus lebih dari 0. Kalau dia hasilnya negatif tidak memenuhi. Gitu. Nah, kalau kita ganti x-nya 1 kan 3 kali 1 tambah 5 8. 8 itu positif. Berarti x sama dengan 1 memenuhi. Jadi jawabnya adalah yang A. Gitu. Tapi seandainya tadi kita ganti hasilnya negatif, maka kita bilang tidak memenuhi. Begitu. Ada pertanyaan? Gimana? Enggak ada ya? Kita ambil contoh berikutnya. Kira-kira nomor berapa ini? Coba nomor 2 ya. Ya, ini nomor 2. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log X kuadrat kurang 5X tambah 8 sama dengan 1 adalah ya nilai X yang memenuhi ini. Jadi satunya itu kita buat ke bentuk logaritma berbasis 2. Ya, satu yang di kanan ini kita buat ke bentuk logaritma berbasis 2. Ya. Karena yang kiri itu logaritma berbasis 2. Berarti kita jawab menjadi 2 log ini X kuadrat kurang 5X tambah 8 sama dengan, karena ini 2 log, di sini kita buat 2 log. Ya. Kita buat dia logaritma dengan basis yang sama, 2. Jadi karena ini 2, di sini 2. Lalu 1 yang ini dibuat ke pangkat. Ya, jadi pangkat 1 dia. Ya, dibuat ke pangkat. Oke. Nah, selanjutnya karena sudah sama ini 2 log, ini bisa kita coret. Ya. Berarti tinggallah yang kiri X kuadrat kurang 5X tambah 8 sama dengan yang kanan 2 pangkat 1 itu 2. Ya, 2 yang di kanan pindahkan ke kiri. X kuadrat kurang 5X tambah berapa tuh? 8 kurang 2? 6 ya. Yang kanan jadi 0. Apa-apa faktornya ini, nak? Yuk. Min 3 sama min 2, Sir. Min 3 dan min 2 ya. Berarti X min 3, X min 2. X min 3 ini supaya 0, X-nya berapa? 3. 3 ya. Atau? 2. X-nya 2 gitu. Jadi ada 2 X yang memenuhi. Nah, sebenarnya X ini kita uji lagi ke sini. Paham ya? X yang kita dapat ini positif atau negatif ya. Tapi karena udah kita buat tadi di sini hasilnya 2, pasti 2 ini hasilnya. Ya, untuk yang ini nggak usah kita uji. Pasti hasilnya 2. Ganti X-nya 3. 3 kuadrat 9. Kurang 5 kali 3, 15 ya. 9 kurang 15 itu min 6. Tambah 8, 2 ya. Ganti pun X-nya 2 pasti 2. Karena di sini sudah dibilang bahwa X kuadrat kurang 8X tambah 8 itu sama dengan 2 untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Pasti hasilnya 2. Ya, 2 itu positif. Jadi jawabnya 2 atau 3 ya, yang B. Gitu. Bisa sampai sini? Bisa, Sir. Ya, contoh berikutnya.
Ya, nomor 3 ya. Ya, ini soal nomor 3. Himpunan penyelesaian persamaan 3 log X tambah 1 tambah 3 log 2X kurang 1 sama dengan 2 adalah. Untuk yang ini kan ada 2 log di sini. Ada log di sini, ada log di sini. Ini harus kita jadikan 1. Ya, yang ini harus kita jadikan 1 log. Nah, bagaimana caranya? Kita harus ingat sifat log. Sifat log yang kita bahas 2 minggu lalu. Kalau A log B ditambah A log C itu menjadi A log B kali C. B kali C ya. Itu menjadikan 1 log, dikali dia. Jadi ini kita kali ya, 3. Ini kan sudah sama basisnya 3. Jadi 3 log kita kali. Berarti ini numerusnya X tambah 1 kali numerusnya ini 2X kurang 1. Itu sama dengan, karena yang di kiri adalah bentuk logaritma berbasis 3, maka yang kanan kita buat bentuk logaritma juga berbasis 3. Ya. Karena ini 3, maka di sini 3. 2 yang ini kita buat ke pangkatnya. Gitu. Ya, sehingga ini 3 log yang di kiri dan di kanan bisa kita coret. Oke. Selanjutnya ini kita kalikan. X kali 2X. 2X kuadrat ya. X kali min 1 minus X. 1 kali 2X. Cos 2X. 1 kali min 1 min 1 ya. Sama dengan 3 pangkat 2, 9. Ini menjadi 2X kuadrat. Minus X tambah 2X. Tambah X. Tambah X ya. Ini kurang 1, pindah 9. Kurang 9 jadi kurang 10. Bisa itu ya? Kurang apa? Apa pemfaktorannya, nak? 2X tambah 5X kurang 2. 2X tambah 5, X kurang 2 X ya? kurang 2. X 2X tambah 5, X kurang 2. Pas ya? Coba dicek ini. 2X kali X, 2X kuadrat. Yang ini min 4X tambah 5X. Pas ya? Positif X. 5 kali min 2 min 10. Gitu. Nah, supaya yang ini 0, 2X tambah 5 supaya 0, X-nya berapa? Min 5/2. Iya, min 5/2 ya. Atau supaya X kurang 2, 0. Sama dengan 2. 2 ya. Jadi ada 2 nilai X yang memenuhi. Nah, kalau seperti ini dia, nak, ada 2 bentuk log, ini harus kita uji. Ya, harus diuji, dicek. Hati-hati mengeceknya jangan ke sini. Jangan ke sini dicek. Harus ke soal asli. Ya, ngeceknya harus ke soal semula, jangan ke sini. Ini sudah dikali, sudah menggunakan sifat. Harus ke soal semula. Ya, kita cek ke soal semula pertama untuk X sama dengan min 5/2. Yang ini kita cek. Yang ini harus kita cek dulu yang ini. Kita cek ke numerusnya X tambah 1 dan 2X kurang 1. Coba ke X tambah 1. Ganti X-nya min 5/2. Min 5/2 tambah 1 itu berapa? Min 3/2 kan? Min 3/2, Sir. Nah, min 3/2 kan negatif kan? Karena negatif maka yang ini tidak memenuhi min 5/2-nya. Nggak boleh negatif. Ya. Karena 1 aja udah negatif, yang ini nggak usah kita cek lagi. Yang 2X kurang 1. Karena udah pasti nggak memenuhi. 1 aja negatif itu udah nggak memenuhi. Harus dua-duanya ini positif. Gitu. Berarti min 5/2 nggak memenuhi, kita cek yang ini satu lagi, yang X sama dengan 2. Ini juga kita cek. Ya, kita cek ke numerusnya X tambah 1. X-nya ganti 2, 2 tambah 1,
2 tambah 1, 3 ya. 3 itu positif. Masih memenuhi. Tapi belum bisa disimpulkan. Harus dicek satu lagi ke sini. Karena ada 2 ini numerus. Ada 2 yang punya log. Dicek lagi ke 2x kurang 1. Kita cek lagi ke 2x kurang 1. Hasilnya 2 kali. 2 kurang 1 juga 3 ya. 3 juga positif. Berarti X sama dengan 2 memenuhi. Gitu. Karena waktu dicek ke X tambah 1 dan ke 2X kurang 1, hasilnya sama-sama positif. Memenuhi. Maka bisa kita tulis HP-nya, himpunan penyelesaian, adalah himpunan, tadi berapa? 2 ya. X sama dengan 2 yang memenuhi. Jadi jawabannya yang C. Nih. Gitu. Bisa? Gimana? Ada pertanyaan? Ya gitu lah. Hah? Menarik. Cuma 1.000-nya. Hah? Iya. Iya, Pak. Ada pertanyaan, Nak? Tidak, Sir. Tidak ya. Oke, kita lanjut ke bentuk kedua ya. Sebenarnya bentuk kedua dan bentuk pertama ini mirip. Ya, bentuk kedua ini cuma P-nya ini diganti jadi GX ya. Jadi dia sama-sama dalam fungsi X. Ya, bentuk kedua untuk A yang lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Ya, jika A log fx sama dengan A log gx, ini maka ini A lognya bisa dicoret ini. Ya, A lognya dicoret. Kita perolehlah fx sama dengan gx ya. Gitu. Nah, di sini ada syarat ya, dengan syarat numerusnya yaitu si fx itu harus positif. Ya, dan si gx juga harus positif. Gitu. Dua-dua numerusnya itu harus positif. Nah, itulah untuk bentuk yang kedua ya. Biar lebih paham kita ambil contoh. Nih, nomor 4. Ya, ini nomor 4. Penyelesaian dari persamaan log 2x tambah 1 sama dengan log x tambah 9 adalah. Nah, ini kan sudah sama kiri dan kanan basisnya, basis 10. Ya, karena nggak ditulis ini angka 10 ini. Kita coret saja, ya kan? Kita coret. Berarti kita peroleh tinggallah 2x tambah 1 sama dengan yang kanan x tambah 9 ya. Ini menjadi 2x, x yang ini pindah, kurang x sama dengan 9, satunya pindah ke kanan kurang 1. 2x kurang x itu x, 9 kurang 1 itu 8 ya. Jadi x-nya 8. Gitu nah. Jadi ini sebenarnya harus diuji. Harus diuji ke numerus, ke sini sama ke sini. Apakah dia positif? Nah, sebenarnya bisa aja langsung kita lihat, kita uji luar kepala saja. Ganti X-nya 8, 2 kali 8, 16, tambah 1, 17 itu positif. Berarti memenuhi. Masukkan ke sini 8 tambah 9, 17 positif, memenuhi. Ya.
Berarti jawabnya yang B gitu. Kalau tadi kita uji hasilnya negatif, nggak memenuhi. Bisa ya? Gitu. Kita ambil contoh, kira-kira nomor berapa nak? Ayo. Coba dilihat soal itu, kira-kira nomor berapa kita bahas. Ayo, nomor berapa perlu kita bahas? Gak ada pertanyaan? Kira-kira nomor berapa ini yang perlu kita bahas? Nomor 8, Sir. Nomor 8. Nomor 8. Oke. Ya, ini nomor 8. Akar-akar dari persamaan 3 log X tambah 1 sama dengan 1 tambah 9 log X kurang 1 adalah X1 dan X2. Maka X1 tambah X2, akar itu artinya nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi ini ada 2. Katakanlah X1 dan X2. Nah, yang ditanya X1 tambah X2 berapa? Kalau kita perhatikan ini lognya basisnya berbeda. Ya. Di sini 3, di sini 9. Belum sama basisnya. Berarti kita harus samakan dulu basisnya. Bagaimana caranya? Gunakan sifat logaritma. Ya, ada sifat logaritma seperti ini. Lihat catatan kita 2 minggu lalu bahwa A log B itu sama saja dengan A pangkat N log B pangkat N. Jadi kalau basis dan numerusnya kita kasih pangkat yang sama, nah itu sama aja hasilnya. Ya. Sama aja hasilnya dengan bentuk semula. Kalau basis sama numerusnya kita kasih pangkat yang sama. Gitu. Berarti kalau begitu 3 log X tambah 1 bisa kita kasih pangkat yang sama, yaitu pangkat 2. Kenapa mesti pangkat 2? Karena 3 pangkat 2 itu 9. Tadi kan tujuan kita menyamakan basis dulu. Ya. Tujuan kita kan pertama menyamakan basis. Berarti 3-nya ini supaya jadi 9, kita pangkat 2. Nah, kalau dia basisnya pangkat 2, maka X tambah 1, numerusnya juga harus pangkat 2, menurut sifat yang ini. Ya, menurut sifat. Kalau dikasih pangkat yang sama, itu bentuknya hasilnya sama saja. Ya, sama dengan. Lalu 1 yang ini kita buat ke logaritma juga dengan basis yang sama, 9. Jadi 1 itu 9 log 9 pangkat 1. Bisa ya? Ditambah, yang ini sudah bentuk logaritma basis 9. Tetap saja. Oke? Nah, yang ini menjadi 3 pangkat 2 itu 9. Log X tambah 1 kuadrat, apa penjabarannya itu? X kuadrat tambah 2 kali 1 kali X, 2X tambah 1 pangkat 2, 1. Sama dengan, yang ini, yang 2 log ini bisa digabung. Dijadikan 1 dengan cara dikali. Enggak ya, sifat log tadi nak. Kalau dia tambah, penggabungannya jadi kali ya. Yang dikali numerus. Ini numerusnya 9, kali ini numerusnya X kurang 1. Gitu. Karena kiri dan kanan sudah sama 9 log, kita coret. Nah, berarti ini tinggal X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan, dikalikan 9 kali X, 9X. 9 kali negatif 1, negatif 9. Nah, kita bentuk persamaan kuadrat
dengan memindahkan yang sebelah kanan ke kiri semua. Berarti ini jadi X kuadrat. 2X kurang 9X. Jadi negatif 7X. 1. Ini min 9 pindah jadi tambah 9. 1 tambah 9 tambah 10 ya. Sama dengan sebelah kanan jadi 0. Lalu ini kita faktorkan. Kita faktorkan. Apa ini pemfaktorannya? Apa nak pemfaktorannya? Ayo. 2 X kurang 5. Ya, X kurang 2. X kurang 5 ya. Berarti X kurang 2 supaya 0. X-nya 2 ya kan? Atau yang ini X-nya 5. Katanya ada 2 yang memenuhi, yaitu X1 dan X2. Berarti inilah X1, ini X2. Sebenarnya nah ini harus diuji ke sini. Tapi karena dibilang di sini akarnya ada 2, udah pasti ini itu kan. Kita uji pun ke sini, tetap hasilnya positif. Coba ganti X-nya 2 ke sini. 2 tambah 1, 3. Positif kan? 2 kurang 1, 1. Positif. Berarti memenuhi yang 2. 5-nya ini uji ke sini. 5 tambah 1, 6. Positif. 5 kurang 1, 4. Positif. Berarti memenuhi. Ya. Yang ditanya apa? X1 tambah X2. Udah, tinggal tambahkan saja. Gitu. Ada pertanyaan? Ayo, nomor berapa lagi? Berarti 2 tambah 5, 7 ya. Nah, 7 jawabnya. 7 itu yang D. Gitu. Ada pertanyaan, nak? Itu terganggu dikira pula 7 pangkat 2. Saya pindahkan ke bawah saja. Nomor 9, Sir. X1 tambah X2, 2 tambah 5, 7 ya. Nomor 9. Ya, nomor 9 ya. Nah, ini nomor 9. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan log X tambah 3 tambah log 2 sama dengan log dari log 16X. Ya, gitu. Nah, ini ada log dari log. Ya. Ya. Bagaimana mengerjakannya? Pertama ini kita gabung. Ini kita gabung. Bagaimana menggabung ini? Coba. Pakai sifat log A tambah log B itu kan jadi log A kali B. Tahu itu kan? Tahu, Sir. Nah, bayangkan ini nak sebagai A. Bayangkan si log X tambah 3-nya ini sebagai A. Bisa. 2-nya ini sebagai B. Paham kan? Log A tambah log B. Berarti jadi log A kali B. Jadi apa itu? Berarti jadi log A kali B atau B kali A. Sama saja kan? B kali A. B-nya 2. A-nya log X tambah 3. Bisa sampai sini? Nih. Kan bisa saja A kali B dengan B kali A sama itu. A kali B dengan B kali A sama. Ini kan log A-nya itu log X tambah 3, B-nya 2. Ikuti sifat ini, log A tambah log B menjadi log A kali B atau log B kali A. Berarti log B-nya 2 kali A-nya log X tambah 3. Bisa ya? Sama dengan yang sebelah kanan, log dari log 16X.
Nah, yang ini sudah sama-sama log. Bisa dicoret. Ya, bisa dicoret itu sama-sama log. Berarti tinggallah 2 log X tambah 3 sama dengan log 16X. Paham ya? Log yang ini dicoret kayak tadi. Kalau udah sama dia log dengan basisnya boleh dicoret. Nah, sekarang ingat sifat 2 yang ini, nak. 2 yang ini bisa pindah ke pangkat. Ya. Ada sifat kita seperti itu. Lihat catatan kita. Waktu itu kita punya sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi pangkat N ini bisa pindah ke sini, atau yang di sini bisa pindah ke pangkat. Ya, dibalik. Jadi 2-nya itu bisa pindah ke pangkat. Jadi log X tambah 3, 2-nya ini ke pangkat, jadi pangkat 2. Sama dengan log 16X. Selanjutnya log ini bisa dicoret lagi. Ah, gitu. Karena udah sama. Nah, selanjutnya X tambah 3 kita kuadratkan menjadi X kuadrat tambah 2 kali 3 kali X. 6X ditambah 3 pangkat 2, 9. Ya, sama dengan 16X. 16X pindah ke kiri menjadi X kuadrat. 6X kurang 16X min 10X. Tambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan. Apa pemfaktorannya ini? Apa? Min 1? Min? 9 ya. Supaya X min 1, 0, X-nya berarti 1. Atau X-nya 9. Ya. Ada 2 itu nilai X-nya. Nah, katanya di sini akarnya X1 dan X2. Berarti ini X1, ini X2. Ya. Yang ditanya adalah X1 kali X2. Berarti 1 kali 9, 9. Ya. Sampai situ ya, nak. Sisanya nanti kalian kerjakan. Tinggal 4 soal laginya itu. Ya. Gitu. Kumpul aja paling lama minggu depan. Itu enggak buat batasnya. Terima kasih, Sir. Nanti videonya ini saya kirim sama bahan ini ya, apa file apanya pembelajaran tadi. Oke, nak ya, satu